Selamat pagi semuanya, selamat beribadah kembali, selamat hari Minggu. Dimana pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan warta penting bahwa di bulan September ini kegiatan kebaktian kita untuk kaum muda-mudi akan dibuka di September awal ini. Jadi saya menunggu kehadiran teman-teman sekalian untuk dapat datang ke gereja tercinta kita, GMI Kanaan Sukaramai. Dan pada pagi hari ini juga saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk kita persiapkan hati kita untuk dapat datang ke hadiran Dia dan memuji dan memuliakan namanya, dan serta mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku bagi firman-Nya. Shalom. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali meskipun masih secara online. Tapi saya berharap kita satukan hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Bapa, kami datang Tuhan pagi ini. Kami datang ke dalam hadirat-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan menjadi pelaku bagi firman-Mu. Di mana Tuhan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami siapkan hati ini untuk memberikan yang terbaik dari yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin menyerahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebaktian kita hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa, Tuhan yang sejati. Kiranya segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera dan berkat anugerah dilimpahkan kepada orang yang dikenannya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulialah. Amin. Amin. Dengan iman kita membaca pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi saya ingin menyapa teman-teman sekalian. Shalom, apa kabar semuanya? Saya harap teman-teman di rumah juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kekurangan apapun. Kita siapkan hati kita angkat pujian kita. Datanglah ke bait-Nya. Sama-sama kita angkat pujian kita. Datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelat
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita angkat pujian kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Semua ya, kita sama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Saya percaya kita semua yang ada dimanapun berada, yang sedang menyaksikan kebaktian kita saat ini, saya percaya bahwa kita yang selalu mengandalkan kekuatannya, kita tahu bahwa Allah lah sumber kekuatan kita. Kita angkat pujian kita, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sekali lagi. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
Saya percaya bahwa kita semua masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Adalah satu kesempatan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Saya juga percaya bahwa kita diberikan kesempatan untuk masih dapat bergerak, untuk masih dapat berjalan. Itu juga adalah sebuah kesempatan. Saya juga percaya bahwa setiap kita, setiap anak Tuhan juga diberikan kesempatan untuk melayani Dia melewati cara apapun. Pagi ini saya ingin mengajak kita semua. Kita katakan, Tuhan, pakailah hidup kami. Selagi kami masih kuat, selagi kami masih diberikan kesempatan. Hingga saat nanti kami tidak berdaya. Selagi kami masih bisa, biarkanlah hidup ini jadi berkat bagi sesama kami. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi kita angkat pujian nih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dengan iman kita nyanyi lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak
jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan buat pelindungan Tuhan di dalam setiap hari-hari kehidupan kami. Tuhan menyertai kami, memberikan kesehatan kepada setiap kami masing-masing. Dan Tuhan yang memberkati setiap kami masing-masing. Kami bersyukur dan pada saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Tuhan yang memakai untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan kami mau serahkan waktu ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu yang bertemakan hikmat yang benar. Mari kita bersama-sama membuka dari firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Saudara-saudari dapat memperhatikan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Demi ayat demi ayat, mari kita memperhatikan di dalam teks ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hikmat itu? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hikmat adalah kebijakan atau kearifan. Apakah hikmat yang dimaksud dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16 ini? Hikmat yang benar. Hikmat yang dibicarakan Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16 adalah hikmat Allah tentang berita salib. Paulus menghendaki setiap orang Kristen memiliki pemahaman yang sesungguhnya tentang hikmat yang benar. Sehingga iman Kristen tidak didasarkan pada hikmat manusia, tetapi pada hikmat Allah. Sebab hari-hari ini manusia cenderung untuk mengandalkan pengetahuan, pengalaman, dan logika berpikirnya dibandingkan mengandalkan Tuhan. Hikmat yang benar adalah pengetahuan intelektual yang berasal dari Allah yang tidak terbatas. Jika demikian, hikmat dunia adalah hikmat yang berasal dari penguasa-penguasa dunia dengan segala pemikiran manusia yang dapat kita perhatikan dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Oleh sebab itu, Tuhan menghendaki agar kita memiliki hikmat yang benar. Dari manakah sumber hikmat yang benar? Melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16 ini ada 3 sumber hikmat yang benar. Yaitu yang pertama adalah Allah Bapa. Dapat kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 dikatakan bahwa terutama di ayat yang ke-7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia
yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Kemudian di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah yang timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikian hikmat yang benar disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ada sebuah ilustrasi seorang atlet ketika hendak berselancar, menunggu ombak untuk berselancar, dan ia tidak dapat membuat ombaknya sendiri. Ombak adalah hikmat Allah, dan atletnya adalah kita yang bergerak di atas ombak tersebut. Berapa banyak dari kita mencoba membantu Allah dengan hikmat dunia, yaitu dengan membuat ombak kita sendiri. Mari kita bayangkan bahwa hikmat manusia dan hikmat Allah sangat jauh perbedaannya. Oleh karena itu kita harus memiliki hikmat yang bersumber dari Allah melalui pemberitaan firman Tuhan dan bukan dari hikmat manusia yang terbatas sehingga kita dapat memperoleh hikmat yang benar. Poin yang kedua adalah Roh Kudus, yaitu di ayat yang ke-10 sampai di ayat yang ke-13. Kita dapat memperhatikan di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Paulus mengajarkan orang Kristen masa kini, yaitu yang telah menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk memberitakan dan menerima kebenaran dengan hikmat Roh. Kemudian di poin selanjutnya, yaitu poin yang ketiga, adalah pikiran Kristus yang dapat kita perhatikan di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Mengapa kita harus memiliki pikiran Kristus daripada pikiran duniawi untuk memperoleh hikmat yang benar? Pemikiran duniawi menganggap salib sebagai suatu kebodohan. Menurut pemikiran dunia, bahwa Yesus yang mati di kayu salib tidak mungkin menjadi juru selamat orang berdosa.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan pada saat ini yang kita renungkan, yaitu yang bertemakan tentang hikmat yang benar. Memiliki pikiran Kristus berarti memiliki pikiran Yesus Kristus. Bertindak dan berperilaku seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, orang Kristen harus memiliki hikmat yang benar agar dapat memahami pemberitaan Injil, terutama berita salib yang dapat dimengerti melalui hikmat Allah, pimpinan Roh Kudus, dan pikiran Kristus. Saudara-saudari, maukah kita dalam menjalani hidup ini menilainya dengan hikmat Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus yang mengubah pikiran saudara-saudari menjadi pikiran Kristus dan yang tidak lagi dipimpin oleh pengertian kita sendiri atau hikmat yang berasal dari dunia. Dan yang menjadi kesimpulan di dalam firman Tuhan pada saat ini adalah sebagai murid Yesus Kristus untuk dapat memiliki hikmat yang benar, maka ada 3 sumber, yaitu Allah Bapa, Roh Kudus, dan pikiran Kristus. Hanya hikmat Allah yang dapat mengetahui dan rahasia dan tersembunyi pada Allah melalui Roh Kudus yang mewujudkan pikiran Kristus. Dapat kita alami dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saudara-saudari di dalam kehidupan kita, untuk kita memperoleh hikmat yang benar, maka kita mengasihi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan mari kita sama-sama di dalam hidup ini, kita setia untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan kita dapat memperoleh hikmat yang benar di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami dimengertikan dan dipahami melalui firman-Mu pada saat ini yang mengajari kami tentang hikmat yang benar, yang berasal dari Tuhan. Tuhan, tolong kami setiap kaum pemuda remaja di tempat ini, di gereja GMI Kanaan. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam setiap yang kami jalani dan masa depan kami yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Pimpin kami setiap kaum pemuda dan remaja di dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan dan apapun yang kami kerjakan, baik di dalam perkuliahan kami, Tuhan yang menolong kami, dan Tuhan yang menuntun kami. Dan kami mau setia mengikut Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menolong kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita siapkan hati kita untuk mempersembahkan persembahan yang kudus di hadapannya. Kita angkat pujian kita. Betapa hatiku
betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahan dari kami, dengan segenap hidup kami, jiwa dan raga kami Tuhan. Kami tahu kami tidak memiliki harta kekayaan apapun yang patut kami banggakan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Engkau mencukupkan kami di setiap hidup kami Tuhan. Kami datang ke dalam pelataran persembahan-Mu Tuhan. Melalui berkat yang Kau berikan Tuhan, kami serahkan. Kami tahu Tuhan bahwa persembahan yang kami berikan masih jauh dari kata cukup Tuhan di hadapan-Mu. Tapi kami percaya melalui persembahan ini Tuhan, dapat menjadi berkat bagi setiap kami. Melalui persembahan ini juga Tuhan dapat berarti bagi gereja ini Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan sebagai alat-Mu. Itulah persembahan yang sejati Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui kesempatan yang Kau berikan, melalui kebijaksanaan yang Kau berikan, Engkau ingin kami masih melayani-Mu Tuhan. Inilah hidup kami, inilah jiwa kami, inilah raga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan ini ke dalam tangan-Mu, ke dalam pelataran-Mu Tuhan. Haleluya, amin.
Dengan iman kita tutup kebaktian ini. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.